hadirat Tuhan, mari kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu dalam hidup kami. Pagi hari ini kami membawa hati kami mempersembahkan pujian dan nyanyian bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Ku kagumi cara-Mu mencintaiku, Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Mari kita nyanyikan bersama. Ku kagumi cara-Mu mencintaiku, Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Terima kasih Tuhan. Ku kagumi cara-Mu mencintaiku, Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu,
untuk bungkus ibadah ini Tuhan dari awal hingga akhirnya. Biar Kau yang bertata di tengah-tengah kami Tuhan. Kehadiran-Mu mengubahkan, memulihkan kehidupan kami. Memberikan tenaga, memberikan energi dalam hidup kami. Biar Roh Kudus Kau yang menjamah setiap kami jemaat-Mu dan para pelayan-Mu. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Haleluya, amin. Sekali lagi shalom saudara. Mengucap syukur pada Tuhan, boleh berikan dulu senyum kepada kiri kanannya. Haleluya. Kita kembali di tempat ini, kita mau sama-sama merasakan hadirat Tuhan lewat pujian dan penyembahan. Mari kita mau bangkit berdiri, kita mau katakan, ajarku berdiam Tuhan. Amin, haleluya. Di sana Kau menanti, lupa waktu lagi, bersekutu dalam damai yang sejati. Ku dambah hadirat-Mu. Amin, haleluya. Kita mau katakan lagi lewat pujian ini, ajarku berdiam Tuhan. Ajarku berdiam, dekati hati-Mu. Di saat ku berpaling, temukan cinta-Mu. Di sana Kau menanti, bersekutu dalam damai yang sejati. Kami rasakan hadirat-Mu Tuhan. Ku dambah hadirat-Mu. Inilah hidupku. Hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku kagum akan kebaikan-Mu, dan nafasku menciptakan kasih-Mu, agar ku berdiam dekat di hati-Mu. Amin, haleluya. Agar ku berdiam dekat di hati-Mu. Agar ku berdiam dekat di hati-Mu. Amin, haleluya. Segala kemuliaan bagi Tuhan kita. Amin, haleluya. Saudara, bulan ini kita memasuki bulan Natal dan kita bersuka cita sebab kita memperingati kasih Tuhan yang luar biasa telah hadir dalam hidup kita. Amin, saudara. Amin. Mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Kita mau katakan Gloria. Gloria
bagi nama menebus. Dari pulau dan penduduk terdengar selalu tuh lagu pujian semua bagi nama penebus. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. In excelsis Deo. In excelsis Deo. Haleluya. Segala kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita tahu sebab Tuhan kita, Dia adalah Raja di atas segala raja. Amin. Sebab Dialah Tuhan, kita berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Mari kita mau nyanyikan bersama-sama. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Amin. Haleluya. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Yesus
duduk Bapak Ibu, Saudara-saudari. Mari kita mau siapkan hati kita. Kita mau dengarkan firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur. Kehadiran-Mu dalam hidup kami mengubahkan segalanya. Hidup kami yang gelap, Engkau ubah menjadi terang Tuhan. Setiap karakter kami yang buruk, Engkau ubahkan kami Roh Kudus menjadi manusia yang lebih baik dan lebih baik hari demi hari. Sungguh bukan dengan kekuatan kami Tuhan, kami boleh ada pada pagi hari ini. Semua karena anugerah-Mu, karena kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kamu katakan lagi. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku.
hari ini kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Hati kami terbuka lebar-lebar bagi firman-Mu. Biar Roh Kudus, Engkau yang menjamah setiap hati kami, pribadi lepas pribadi, dan biarlah firman-Mu menjadi rema dalam hidup kami. Tuhan juga memberkati hamba-Mu Om Yas yang akan menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Haleluya, amin. Saya serahkan pada Om Yas. Shalom saudara. Ya, hari ini kita akan melanjutkan firman Tuhan yang kemarin, tetapi ada tambahan-tambahan tertentu dan kita akan melihat saudara dan saya, kita semua untuk menguji nubuatan kita itu berasal dari Roh Kudus atau berasal dari bakat alamiah, itu saudara mengujinya harus dengan bahasa roh. Ya. Gimana caranya? Kalau saudara berdoa dalam bahasa rohnya itu benar, ya. Kalau berdoa dalam bahasa rohnya itu benar, itu saudara bisa menguji nubuat saudara itu benar atau tidak. Jadi kita akan lihat, saudara-saudara, kemarin kita sudah dengar firman Tuhan, bahwa syarat seorang yang berdoa dalam bahasa roh itu benar, adalah orang itu harus rendah hati. Kita sudah dengar kemarin, kita harus rendah hati. Yang kedua, kita harus menyerahkan seluruh masalah kita kepada Tuhan, dan kita hidup itu harus untuk Tuhan. Bukan untuk kepentingan diri sendiri atau kepentingan orang lain, tetapi hanya untuk Tuhan. Kemudian yang keempat, saudara dan saya, kita ini hamba. Dan Tuhan itu adalah Tuan kita. Ya, jadi kita ini hamba. Karena kita menjadi seorang hamba, kita tahu bahwa kita akan mendapat upah dari tuannya. Ya. Kemudian yang terakhir kemarin adalah kerajaan surga. Saudara, waktu saudara menyampaikan, haruslah menyampaikan yang namanya kebenaran. Kebenaran itu adalah firman Tuhan. Kemudian saudara dari roh, jiwa, dan tubuh saudara merasakan bahagia dan damai sejahtera. Sukacita dan damai sejahtera. Jadi itu kalau saudara tahu bahasa roh saudara benar. Ini baru bicara soal bahasa roh. Kemudian yang saya tambahkan hari ini, saudara dan saya harus mengosongkan diri. Ya, mengosongkan diri. Mengosongkan diri itu apa, saudara? Saudara menanggalkan kepentingan saudara, dan saudara itu mementingkan kepentingan Tuhan. Nah, karena kemarin belum kita bahas, saya akan kasih ayatnya. Ya, kalau saudara dan saya ingin nubuat kita, bahasa roh kita itu benar, ya. Yang walaupun dalam rupa Allah, Tuhan Yesus adalah Allah, walaupun Tuhan Yesus itu dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ya, jadi walaupun Yesus itu Allah, tapi tidak mempertahankan kealahannya yang harus dipertahankan. Ya. Kemudian itu contohnya Tuhan Yesus. Nanti kalau kita bagaimana? Ya, Dia adalah Allah yang tidak mempertahankan kealahannya. Itu namanya mengosongkan diri. Nah, nanti kalau kita mengosongkan diri itu kayak apa, ya? Kalau Dia adalah Allah, kemudian Dia itu tidak mempertahankan kealahannya, ya. Nah, itu adalah mengosongkan diri. Berikutnya apa, saudara, ayat ke-7? Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri. Dirinya sendiri itu siapa, saudara? Adalah kealahannya. Ya. Jadi kealahannya itu ditanggalkan.
Nah, nanti kalau kita kayak bagaimana? Kalau kita, ya kemanusiaan kita yang kita tanggalkan. Ya, kalau Tuhan Yesus, kealahannya yang ditinggalkan. Kalau kita, kemanusiaan kita tanggalkan. Ya. Nah, kita lanjutkan dulu ayat yang ke-7. Melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Jadi kealahannya itu ditanggalkan. Kemampuan kealahannya itu ditanggalkan, maka itu dengan murid-muridnya, kamu jangan ngomong ya, kalau saya lakukan ini. Karena apa saudara? Sampai Tuhan Yesus mati dan dibangkitkan, baru kamu boleh ngomong. Tetapi sekarang ini jangan ngomong dulu. Kalau aku bisa lakukan mujizat-mujizat yang luar biasa, ini khusus untuk kamu. Ya. Jadi Tuhan Yesus itu mengosongkan dirinya, kealahannya. Dan dia menjadi sama dengan manusia. Lalu kalau kita gimana? Kita mengosongkan diri kita. Dan kita menggunakan kealahan. Ya, Allah ya. Yang 7. Dan dalam keadaan sebagai manusia. Intan itu ada yang kelewatan Intan. Kamu coba lihat Intan. Yang itu di halaman berapa itu sebelum yang terakhir, kamu lihat halamannya. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya. Ya, walaupun Allah, dia jadi manusia, merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan apa saudara dibilang? Taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ya. Dia itu walaupun jadi manusia, dia taat. Lah kita juga harus menanggalkan kemanusiaan kita dan kita harus taat dengan Allah. Ya, sampai di sini paham ya saudara ya. Oke. Nah, jadi kan kita sedang membahas bahasa roh untuk menguji nubuat supaya nubuat itu orisinil, ya kan? Nah, kenapa? Saudara-saudara, pada zaman Pentakosta, ya, hari Pentakosta, itu semua orang itu berdoa dalam bahasa roh. Ya, kemarin kan kita udah bahas, ya, jadi saya nggak ulang lagi. Kemudian, kalau sampai orang itu tidak bisa berdoa dalam roh, rasul-rasul itu ke sana. Untuk ngapain? Menumpangkan tangan. Ya. Jadi saudara-saudara, kalau saudara belum berdoa dalam bahasa roh, yang pertama saudara harus lihat ini dulu. Sudah enggak saudara memenuhi syarat rendah hati? Sudah tidak saudara memenuhi syarat berserah? Sudah enggak saudara memenuhi syarat hidup saudara untuk Tuhan? Sudah enggak saudara memenuhi syarat saudara itu sebagai hamba terhadap tuannya, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan dapat upah. Sudah enggak saudara, waktu saudara berdoa dalam bahasa roh, saudara itu masuk dalam kerajaan surga. Ya, kerajaan surga tadi sudah dikatakan, saudara itu damai, sukacita, dan sesuai dengan Alkitab, kebenaran. Sudah enggak saudara itu menganggap diri saudara ini sudah, kemanusiaan saudara itu sudah mati. Yang hidup bukan kita lagi tetapi Kristus. Kalau saudara sudah begitu, tapi belum juga saudara datang untuk minta ditumpang tangani supaya saudara bisa berdoa dalam bahasa roh. Kenapa berdoa dalam bahasa roh itu penting? Berdoa dalam bahasa roh itu penting supaya saudara bisa menguji nubuat itu orisinil tidak, berasal dari Roh Kudus atau tidak. Ya. Atau hanya sekedar alami. Ya. Nanti saya akan uraikan ya. Mungkin saudara berkata, kok saya dibilang alami? Karena saudara latihan.
ya, latihan baca firman Tuhan, saudara hafal, mengerti, saudara nasihatkan ke orang lain. Itu adalah nubuat berdasarkan bakat. Bakat alami. Saudara baca Alkitab. Kemudian saudara ngerti, oh kalau doa itu kepada Bapa. Bapa kami yang di surga, dipermuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, ya, dan lain sebagainya. Karena saudara membaca Alkitab. Saudara melatih diri seperti anak-anak sekolah minggu. Ya kan? Anak sekolah minggu kan gituin juga. Bapak atau Tuhan Yesus, terima kasih, amin. Ya, pertama-tama begitu. Lama-lama pengalaman-pengalaman doanya panjang. Dari Sabang sampai Merauke. Ya, jadi lama-lama pinter, ya kan? Nah, saudara-saudara, itu adalah dalam kitab Roma pasal 12, kalau nggak salah ayat 6, 7, 8. Itu namanya karunia, bakat nubuat. Ya. Nubuat juga bakat. Ya. Saudara pinter musik, itu juga bakat. Saudara pinter nyanyi, juga bakat. Walaupun saudara bakat sejak lahir, kan ada latihannya kan. Kalau saya disuruh main musik, latihan dari zaman dulu sampai zaman sekarang, saya juga nggak bisa. Tapi memang ada bawaannya bakat sejak lahir, tapi perlu dilatih. Ya. Ya, jadi itu bakat alamiah, yaitu sejak lahir dan dilatih. Ya, itu bakat alamiah. Seperti saya khotbah ini juga belajar bakat. Bakatnya ya saya lumayan lah khotbah daripada suruh main musik. Ya, ngerti ya saudara ya? Nah, itu bakat. Roma 12 ayat 6, 7, 8. Kalau yang namanya karunia itu yang kayak apa? Nubuat dari karunia. Kayak apa? Sudah kamu ubah-ubah supaya bisa ditampilin, Intan? Hah? Nanti kalau enggak nyambung khotbah kita. Ya. Kalau yang dari karunia Roh Kudus itu ada di dalam Kisah Rasul-Rasul pasal 12. Ya, yang kemarin kita lihat ada nubuat, ada bahasa roh, ada menafsirkan bahasa roh, ada karunia membedakan roh, ada karunia apalagi saudara? Pengetahuan, ada karunia hikmat, ada karunia iman, ada karunia apalagi saudara? Kesembuhan, ada karunia mujizat. Ya, beda. Yang kedua tadi itu adalah karunia-karunia Roh Kudus. Karena karunia Roh Kudus. Tetapi kalau saudara pinter nyanyi karena latihan, pinter main musik karena latihan, saudara pinter menasihati orang lain karena latihan, karena saudara pinter khotbah karena latihan, itu namanya apa saudara? Bakat alamiah. Kalau yang dari roh, karena Roh Kudus, yang kayak apa tadi? Dari 9 karunia Roh Kudus. Ya tadi, apa tadi saudara? Bahasa roh, menafsirkan bahasa roh, nubuat, membedakan roh, pengetahuan, hikmat, iman, kesembuhan dan mujizat. Ada 9 ya. Nah, saudara-saudara, kita harus tahu dengan persis apakah ini bakat alamiah atau ini atau karena karunia Roh Kudus. Ya, bakat alamiah atau karena Roh Kudus, karunia Roh Kudus. Kalau bakat alamiah tadi karena apa? Latihan. Ya kan? Kalau anak-anak saya bisa main musik itu karena turunannya tante, turunannya istri saya. Semua keluarganya dari omnya
itu punya band. Ya, jadi nurun gitu. Kalau dari keturunan saya nggak ada yang bisa main musik. Gitu ya, saudara. Jadi supaya saudara paham. Nah, jadi kenapa kita harus bisa berdoa dalam bahasa roh? Kenapa rasul-rasul mementingkan untuk berdoa dalam bahasa roh? Kenapa, saudara? Karena untuk bisa menguji nubuat itu dari bakat alamiah atau dari karunia Roh Kudus, untuk supaya saudara bisa nguji. Ya, kalau saudara nggak bisa berdoa dalam roh, saudara nggak bisa nguji nubuat. Bisa nguji nggak? Bisa, tapi samar-samar. Apa itu nubuat yang asli dari Roh Kudus? Saudara bisa secara umum. Apa coba contohnya? Tidak menghujat Tuhan Yesus. Ngomongnya ngomong firman Tuhan, bukan ngelantur yang lain-lain. Nah, ya, jadi bisa sih bisa, tapi ngeraba-ngeraba gitu ya kan. Tapi kalau saudara bisa berdoa dalam bahasa roh, kalau saudara bisa berdoa dalam bahasa roh, itu beda. Saudara tahu persis. Ini dari Roh Kudus. Rusak ya? Oh, diganti. Oke, thank you. Kok Wahyu? Kesaksian Roh Nubuat. Oke, ya. Jadi saudara, kenapa kok sampai rasul-rasul itu bingung? Kalau jemaatnya di Samaria, itu kalau nggak bisa berdoa dalam bahasa roh gimana? Nanti bisa tersesat. Ya. Karena ada nubuat yang alamiah, ada nubuat yang karena Roh Kudus. Ya, sampai sini paham nggak, saudara? Ya, maka itu setelah murid-muridnya dibaptis Roh Kudus dan berkata-kata dalam bahasa roh, maka itulah yang menjadi pedoman murid-muridnya. Karena waktu itu Filipus di tanah Samaria, dia itu sudah, jemaat yang di Samaria sudah percaya Tuhan Yesus, sudah dibaptis dengan air, tetapi mereka belum berdoa dalam bahasa roh. Maka itu dia langsung ngapain, saudara? Menumpangkan tangannya sampai mereka bisa berkata-kata dalam bahasa roh. Ya. Oke. Cornelius itu dia bukan orang Yahudi. Ya, saudara-saudara. Ketika Cornelius disuruh menghampiri Petrus, Petrus memberitakan Injil kepada Cornelius, langsung Cornelius dan keluarganya itu berdoa dalam bahasa roh. Bisa berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Tuhan. Akhirnya apa, saudara? Kemudian Rasul Petrus, dia mengatakan, orang ini sudah menerima Roh Kudus. Jadi, bolehkah saya tidak membaptis dengan air, sedangkan Tuhan sendiri membaptis dengan Roh Kudus? Oke ya, bisa nangkap ya, saudara ya. Bagaimana dengan Efesus? Efesus ini juga begitu. Ada 12 murid di sana. Kemudian Paulus menanyakan, sudahkah engkau menerima Roh Kudus? Ya. Sudahkah engkau menerima Roh Kudus? Dan dia berkata, kami belum tahu yang namanya Roh Kudus. Terus siapa namanya Paulus ini berkata apa, saudara? Kalau gitu dengan baptisan apakah engkau dibaptis? Ya, kami baru baptisan Yohanes. Kemudian baptisan Yohanes adalah baptisan pertobatan. Sedangkan baptisan Tuhan Yesus adalah baptisan apa, saudara? Kelahiran kembali. Sudah dimeteraikan oleh Roh Kudus. Jadi oleh sebab itu dia setelah dibaptis air, kemudian dia didoakan supaya mereka dapat berkata-kata dalam bahasa roh. Ya. Jadi kenapa sih kok rasul-rasul tuh aneh banget gitu ya? Karena
Kalau saudara bisa berdoa dalam roh, saudara bisa menguji nubuat itu orisinil. Yang saya maksud orisinil itu dari Roh Kudus atau sekedar bakat alamiah. Nah, bakat alamiah itu apa? Nah, sekarang saudara saya akan coba melihat yang dirubah sama siapa tadi? Intan tadi? Loh, belum Tan. Kamu lihat yang tak kasih. Mana? Di mana? Loh, kalau ini betul yang nomor 4. Ya udah, saya bacain aja. Oke. Oke. Nah, jadi tadi yang kita sudah bahas itu halaman 2, kemudian halaman 3, halaman 4, kemudian di halaman 19 ya. Di halaman 19 itu dikatakan ya, kalau itu ada tulisannya, bahasa roh untuk menguji nubuat supaya original. Ya, tadi kan baru di sini saudara. Oh. Ini mengosongkan diri tetap tadi yang di tadi ini. Oh, kacar-kacir. Ya udah. Enggak apa-apa saudara. Ini jadi begini. Kalau saudara saya ini ngomong sama saudara. Ya, kalau saya ini ngomong sama saudara. Khotbah begini. Atau saya ini nasihati saudara. Atau kalau saya nyanyi. Nyanyi pakai syair enggak? Tolong dong dijawab. Nyanyi pakai syair enggak? Pakai syair. Syairnya kira-kira apa? Lagu yang pertama tadi apa sih lagunya? Hah? Yang kedua? Ajarku berdiam. Terus? Dekati hatimu. Terus? Ya. Jadi kalau saudara lihat itu syairnya syair sesuai Alkitab nggak? Iya kan? Iya kan? Nah, ini saya kasih ayat Wahyu 19 ayat 10. Coba dibukain. Wahyu 19 ayat yang ke-10. Kalau orang menasehati mengenai menyaksikan Yesus, ya, kalau lagu atau nari, ya, atau yang megang OHP, wah ini ada ini. Ya, jadi sini. Wahyu 19 ayat 10, maka tersungkurlah aku itu malaikat saudara, di depan kakinya, di depan, maka tersungkurlah aku di depan kakinya, untuk menyembah dia. Ini Yohanes tersungkur di depan kakinya malaikat. Tetapi malaikat itu berkata kepadaku, jangan berbuat demikian. Aku adalah hamba sama dengan engkau. Dan saudara-saudaramu, jadi yang memiliki kesaksian Yesus. Nah, saudara, kalau saya ini khotbah ini karena menyaksikan Yesus atau apa? Jawab dong. Menyaksikan Yesus. Kecuali saya tidak menyaksikan Yesus. Saya nyala-nyalain saudara karena saya benci sama saudara. Lah itu bukan kesaksian Yesus, ya kan? Jadi kesaksian Yesus itu adalah supaya orang seperti Kristus. Sesuai Alkitab.
Ya, itu adalah kesaksian Yesus. Sembahlah Allah karena kesaksian Yesus adalah roh nubuat. Jadi saya di sini kalau menyaksikan mengenai Yesus, saya ini menyatakan nubuat. Fani juga sama singer-singer tadi menyatakan nubuat. Pemusik juga menyatakan nubuat karena dia mengiringi musik sesuai dengan syair untuk menyaksikan Yesus. Oke, sampai di sini saudara nangkep ya? Kalau saudara menasihati orang lain untuk Tuhan Yesus, untuk kemuliaan Tuhan, itu namanya nubuat. Nasihati nih, nasihati. Supaya Tuhan dimuliakan, itu namanya nubuat. Tapi namanya nubuat secara bakat alamiah. Seperti di Roma pasal 12. Roma pasal 12. Ayat yang 6, 7, 8. Sekitar itu ya, nanti saudara lihat sendiri. Itu adalah sejak lahir. Ya. Jadi, kenapa saya dan saudara ini tadi kita bernubuat? Kenapa saudara? Karena kita sedang menyaksikan Yesus. Itu roh nubuat. Itu nubuat. Nah, jadi kalau saya ngomong seperti ini namanya bakat. Ya, saudara latihan nyanyi, saudara latihan nari, apalagi itu yang multimedia, itu juga menyaksikan Yesus. Coba kalau gambarnya, tulisannya nggak keluar, nggak bisa, itu bukan. Jadi dia juga sedang bernubuat. Jadi Wesley itu sedang bernubuat juga itu sama Intan, ya kan? Nah, sekarang gunanya apa? Kita latihan, kita belajar, kita melatih diri, kita pengalaman. Untuk apa, saudara? Supaya karunia Roh Kudus bisa memakai kita. Kemarin ada orang yang lamar, saudara, di kantor. Itu orang programmer, saudara. Kemudian kalau ngomong itu tahu cedal, saudara. Ngomong itu susah apa gitu. Waduh, susah ini. Ya kan? Nah, kalau saudara misalnya saudara itu menyampaikan mazmur, ya, karena saudara latihan, ya, saudara memuji karena latihan, saudara menyembah karena latihan, itu adalah sejauh itu memuliakan Allah untuk kesaksian terhadap Yesus, itu namanya apa, saudara? Bakat nubuat dari bakat alamiah. Gimana supaya nubuat dari bakat alamiah ini bisa dirubah menjadi nubuat dari karunia Roh Kudus? Karena karunia Roh Kudus. Gimana caranya? Bisa dibantu? Apa? Caranya saudara harus berdoa dalam bahasa roh. Ya, jadi saudara harus digerakkan dari Roh Kudus yang di dalam. Saudara harus digerakkan oleh Roh Kudus sampai roh saudara dipenuhi Roh Kudus, sampai jiwa saudara dipenuhi Roh Kudus, sampai tubuh jasmani saudara dipenuhi Roh Kudus, yaitu merasakan damai, sukacita, dan kebenaran. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, wajah kita langsung berubah. Ya kan?
Gerakan kita bukan gerakan diatur, tapi gerakan dari meluapnya Roh Kudus yang ada di dalam kita. Ya, sampai di sini paham ya, saudara? Jadi kita ini perlu nggak bakat? Perlu. Nubuat dari bakat alamiah. Tapi yang sangat diperlukan adalah nubuat karena karunia Roh Kudus. Ya, sampai di sini paham nggak, saudara? Jadi kita ini mesti ngomong sesuai firman Tuhan is okay. Tapi harus yang bagus adalah kita sesuai dengan Alkitab, tapi kita kemudian meluapkan itu dari gerakan Roh Kudus yang di dalam. Karena Roh Kudus itu seperti sumber mata air. Dia akan mengalir meluap-luap, memenuhi jiwa kita, memenuhi tubuh kita, sampai memenuhi jemaat. Ya, sampai orang itu mengalami tanda heran dan mukjizat. Ya. Jadi saudara-saudara, kita punya kewajiban. Banyak di antara kita, kalau tidak bilang banyak, ya kalau yang sakit. Nah, yang sakit ini hanya bisa disembuhkan karena karunia Roh Kudus. Ya, jadi kita harus merubah diri untuk melayani orang. Jangan hanya dengan bakat alamiah saja, yaitu sesuai dengan kesaksian Yesus, tetapi harus ditunggangi, dikendarai. Oleh apa, saudara? Karena karunia Roh Kudus. Ya. Supaya apa, saudara? Yang sakit disembuhkan. Yang keluarganya tidak baik, bisa baik. Ya. Yang pekerjaannya mengalami kesulitan, supaya diubahkan Tuhan. Ya. Melalui nubuat karena karunia Roh Kudus. Ya, saudara bisa nangkep nggak, saudara? Ya, jadi kenapa saya kan selalu ngeluh gitu, ya kan? Lah mungkin saudara belum ngerti apa yang saya maksudkan, ya. Tapi sekarang saya ungkapkan. Nah, kalau saudara kurang jelas khotbah saya, saudara bisa lihat di jurnal ilmiah itu Yoas Tanugraha, itu ada judulnya nubuat dari bakat alamiah atau nubuat karena karunia Roh Kudus. Ya. Jadi jurnal saya itu tidak sekedar kata saya, tapi kata tokoh-tokoh dan kata Alkitab. Ya, jadi itu saudara yang kita mau capai, ya kan namanya gereja punya visi kan, ku punya visi untuk bangsa ini, ku punya mimpi untuk negeriku, ya kan. Jadi kita punya visi. Sampai di sini ada pertanyaan, saudara? Nah, sebentar. Itu sekarang saya akan kembali. Yang nanti ini kamu masuki ya, Tan ya? Intan? Ya. Mestinya berurut. Ini enggak berurut karena saya cari. Ketemu. Sebentar ya. Ya, sekarang kita sudah sampai kepada halaman 6. Ya, tadi ini. Nah, kesaksian Yesus adalah roh nubuat. Menyaksikan Tuhan Yesus dalam bentuk apapun, bentuknya apapun, yang penting saudara menyaksikan Tuhan Yesus, adalah nubuat dari bakat alamiah.
Kenapa? Dilatih. Ya. Dilatih dengan baca Alkitab, dilatih dengan dihafal, dilatih dengan dimengerti, dilatih ya, dilatih ya. Itu bakat alamiah itu karena dilatih. Walaupun disampaikan dalam syair pujian, tarian, musik, mazmur, doa, nasihat, dan firman Tuhan. Ya, apapun. Ya. Jadi, saudara usahakan melalui bakat alamiah, saudara harus tingkatkan dengan nubuat dari karunia Roh Kudus. Jadi saudara mesti rajin berdoa dalam roh, supaya ketika saudara itu menyampaikan pujian, mazmur, musik, doa, nasihat, dan firman Tuhan itu, apa bedanya kecapinya? Kenapa kok kecapinya si Daud itu bisa mengusir setan? Setannya Saul. Kenapa, saudara? Dia main kecapi. Roh setannya pergi langsung. Yang buat Raja Saul gila. Kenapa? Karena karunia Roh Kudus. Nah, kita mesti capai di situ. Ya. Kita mesti capai apa yang kita ucapkan, yang sifatnya adalah menyaksikan Yesus, itu sampai roh-roh iblis juga keluar. Supaya orang-orang yang sakit juga disembuhkan. Supaya rumah tangga yang nggak baik dipulihkan oleh Tuhan. Ya, kita harus capai ke situ. Gagal nggak apa-apa, tapi harus dicoba, ya kan? Oke. Ini Wahyu tadi. Nah, oke. Sekarang, saudara, kita akan lihat mengapa saudara-saudara bahasa roh itu penting. Ya, tadi dikatakan untuk memperoleh menafsirkan bahasa roh yang sejajar dengan nubuat, serta nubuat itu sendiri karena karunia Roh Kudus. Ya, ini penjelasannya. Ya, saudara kalau baca ini, oh ini yang tadi ya, ini enggak. Sebentar, saudara. Ini, nah ini mengenai tadi, yaitu yang saya sebutkan tadi, ini adalah mengenai karunia-karunia Roh Kudus. Ya, ini karunia Roh Kudus. Sebabnya di sini bicara mengenai 1 Korintus 12 ayat 8 sampai 10, yaitu mengenai 9 karunia Roh Kudus. Saya nggak usah ulang, tadi sudah saya bicarakan. Kemudian sekarang kita bicarakan mengenai, nah yang ini. Sekali lagi tentang karunia Roh Kudus. Jadi begini. Di dalam 1 Korintus pasal 14 ayat 2 sampai 23, tapi saya lompat-lompat ya. Di sini kita bisa mengerti hubungannya berdoa dalam bahasa roh dan bernubuat. Jadi, kenapa dikatakan? Kenapa bahasa roh itu bisa menguji nubuat? Karena nubuat ini berasal dari bahasa roh. Jadi kalau saudara tidak berajin berdoa dalam bahasa roh, saudara tidak bisa menguji nubuat itu benar apa salah. Jadi saudara dan saya harus rajin berdoa dalam roh, bahasa roh.
Kalau enggak bisa. Ya. Oh, apa Om buktinya? Ini saya buktiin ya. Ayat 2. 1 Korintus 14 ayat 2. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh Roh Kudus, R-nya besar, Roh Kudus, ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Jadi orang yang berdoa dalam bahasa roh itu adalah orang yang dituntun oleh Roh Kudus untuk berdoa kepada Bapa. Sampai sini paham ya saudara? Ini bahasa rahasia antara Roh Kudus yang tinggal di dalam kita kepada Bapa di surga. Maka itu saudara dan saya harus menanggalkan kemanusiaan saudara. Kalau saudara masih memakai kemanusiaan saudara, saudara tidak bisa berdoa dalam bahasa roh. Seperti Tuhan Yesus mengosongkan kealahannya, kita harus mengosongkan kemanusiaan kita. Jadi kalau saudara tidak mengosongkan kemanusiaan saudara, saudara pasti bilang, saya nggak bisa berdoa dalam bahasa roh. Kenapa? Saya nggak bisa. Kenapa? Karena saya nggak ngerti. Memang berdoa dalam bahasa roh adalah mengosongkan kemanusiaan kita, supaya kita bisa diambil alih 100% oleh Roh Kudus, berbicara kepada Bapa di surga. Bisa nangkap ya saudara ya? Jadi saudara harus berdoa dalam bahasa roh. Kalau saudara tidak mau berdoa dalam bahasa roh, artinya saudara tidak sesuai dengan Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus mengosongkan kealahannya menjadi sama dengan manusia, taat sampai mati di atas kayu salib. Dan kalau saudara mau mengosongkan diri, yang dikosongkan apanya, Thomas? Yang dikosongkan apanya? Yang dikosongkan itu adalah kita, yang dikosongkan adalah kemanusiaan kita. Kalau saudara tidak mau mengosongkan kemanusiaan saudara, saudara nggak bisa berdoa dalam roh. Oke ya? Nah, ini saya hubungkan. Kenapa bahasa roh menguji nubuat? Nubuat yang original. Ayat 4. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Bangun dirinya sendiri. Yang dibangun apa? Bukan pengertian kita. Yang dibangun itu roh kita. Rasanya itu seger. Senyum dan bermuka gembira. Angkat tangan kita semua. Kenapa? Kenapa? Gak ngerti. Pokoknya hatiku damai, sukacita, kepengen hidup benar aja. Nah itu kan. Jadi kita nggak ngerti. Jadi orang yang berdoa dalam bahasa membangun dirinya sendiri, tapi nggak ngerti. Pokoknya seneng, gembira, pengennya benar, damai dan sukacita. Nah ya kan. Bisa nanggap nggak saudara? Nah, tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Kalau saudara bernubuat, itu membangun orang lain. Jadi nubuat kan, nubuat bahasa roh untuk menguji nubuat, ya kan? Jadi saya hubungkan antara bahasa roh dan nubuat. Ya, mari kita lihat ayat yang kelima. Kata Rasul Paulus, aku suka supaya kamu semua berkata-kata dalam bahasa roh. Rasul Paulus senang sekali kalau kita semua berkata-kata dengan bahasa roh. Tetapi lebih daripada itu supaya kamu bernubuat. Lebih itu bernubuat. Karena saudara berdoa dalam bahasa roh, roh saudara aja yang tahu. Jiwa saudara nggak ngerti. Walaupun gembira dan sukacita, walaupun kayaknya kepengen hidup benar, tapi nggak ngerti alasannya. Saudara bisa nangkep ya? Nggak tahu alasannya. Pokoknya aku pengen hidup benar aja. Masih ingat nggak saudara waktu saudara terima Tuhan Yesus pertama kali? Masih ingat? Itulah yang namanya cinta mula-mula. Ya kan? Kita kepengennya ke gereja, pengennya baca Alkitab. Kenapa? Nggak tahu. Pokoknya kok kayaknya pengennya begitu ya kan? Nah, setelah kemanusiaan saudara balik lagi, ya, yang ini nggak masuk akal, ini nggak masuk akal. Nah, itu ya.
Sebab orang yang bernubuat lebih berharga daripada orang yang berkata-kata dalam bahasa roh. Lebih berharga karena bisa dimengerti oleh orang lain dan bisa dimengerti oleh kita. Nah, menafsirkan bahasa rohnya saya belum, jembatannya belum. Tapi saya sudah ujungnya bahasa roh, akhirnya nubuat. Jembatannya menafsirkan bahasa rohnya saya belum bahas ya. Kecuali orang itu juga menafsirkannya. Jadi saudara kalau berdoa dalam bahasa roh, bisa nggak menafsirkannya? Sakit. Tahu sakit? Bisa. Ya kan? Hanya nggak ada niatnya aja. Nggak mau mengosongkan dirinya. Nggak mau mengosongkan kemanusiaannya aja. Tapi mengisi kemanusiaannya sendiri. Ya. Kecuali kalau orang itu juga menafsirkannya sehingga jemaat dapat dibangun. Jemaat dapat ngerti. Kita ngerti enggak? Kalau menafsirkannya kita jadi ngerti. Ya. Jadi kalau saudara berdoa dalam bahasa roh supaya dimengerti orang lain, saudara harus menafsirkannya. Begitu saudara berdoa dalam bahasa roh dan menafsirkannya, saudara akan ngerti. Dan orang lain juga menafsirkan itu sama dengan nubuat. Apa bedanya menafsirkan bahasa roh dan bernubuat? Siapa yang tahu? Silakan. Nanti Natal saya kasih hadiah. Ayo, siapa yang tahu? Aku pertanyaannya apa? Bedanya kan? Nah, itu beda yang enggak saya maksud. Beda. Ayo coba boleh saudara. Apa? Enggak, menafsirkan itu kita sendiri tahu, orang lain juga tahu. Lah, kalau nubuat waktu kita ucapkan kita tahu, orang lain juga tahu. Maka itu aku tanya bedanya. Ayo siapa yang bisa tak kasih hadiah? Itu Robi mestinya jago itu. Hah? Hadiahnya saya kasih 100.000. Ya lumayan 100 kan. Bisa beli bakso. Ayo boleh. Ayo Raf, boleh Raf. Nggak apa-apa namanya juga. Oh jangan. Nanti uangnya habis. Apa ya? Kurang pas. Iya benar. Ayo silakan. Ya tak, saya kasih tahu ya saudara ya. Kalau orang menafsirkan bahasa roh itu diawali dengan kalau menafsirkan bahasa roh itu diawali dengan berdoa dalam bahasa roh. Kalau kamu berdoa dalam bahasa roh artinya berdoa dalam bahasa roh, kamu awal kemudian kamu satu kalimat kemudian kamu tafsirkan, itu namanya menafsirkan bahasa roh. Tapi kalau kamu berdoa dalam bahasa roh itu dalam hati, kemudian kamu ngomong bahasa Indonesianya, itu bukan menafsirkan lagi, tapi nubuat. Ya. Jadi sudah nunggu. Ya oke, ini dulu ya. Ayo. Ini kan kita semua udah tahu sebetulnya. Ya kan? Sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, maka rohkulah yang berdoa. Tetapi akal budiku tidak turut berdoa. Jadi kenapa kok kamu berubah? Kenapa kok kamu sukacita? Kenapa kok kamu ingin hidup benar? Nggak tahu saya. Nggak tahu, akal saya nggak tahu. Tapi, lah ya kenapa? Ya nggak tahu. Jadi dalam roh saudara itu menyala-nyala. Seperti Jakarta menyala.
Bukan Pramono Anung ya. Oke. Jadi apakah yang harus kubuat? Aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku akan juga berdoa dengan akal budiku. Jadi yang benar itu kalau berdoa, itu berdoa dalam bahasa roh dan juga berdoa dalam akal. Ya, supaya roh kita mengerti, akal kita juga ngerti. Ya, oke ya, Mer. Di sini ada Mary 2. Happy Merry Christmas. Aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku juga akan berdoa dengan akal budiku. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku, tetapi aku akan menyanyi dan memuji dengan akal budiku. Nyanyi sama berdoa, apapun, awali berdoa dalam roh. Kemudian berdoa dalam akal. Ya, oke. Saudara bisa diskusi lebih lanjut ya, tapi ini dulu. Sebab jika engkau mengucap syukur dengan rohmu saja, bagaimana orang biasa yang hadir sebagai pendengar dapat mengatakan amin atas pengucapan syukurmu? Bukankah ia tidak tahu apa yang kau katakan? Jadi kalau dengan jemaat, minimal saudara harus berdoa dalam roh dan harus ditafsirkan. Jangan hantam terus berdoa dalam roh. Ya, maksudnya paham ya saudara. Kenapa? Kalau saudara berdoa dalam roh itu membangun iman saudara sendiri. Ada damai sukacita, tapi kalau saudara mau mengosongkan diri, ya seperti Tuhan Yesus. Ayat 17. Saya bisa dimarahin ini jamnya habis. Sebab sekalipun pengucapan syukurmu itu sangat baik, tetapi orang lain tidak dibangun olehnya. Jadi kalau berdoa dalam bahasa roh enggak dilarang, tapi harus ditafsirkan. Aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih daripada kamu semua. Jadi saudara itu bisa berdoa dalam roh senantiasa. Ya, kita mesti berlomba dengan Rasul Paulus. Ya kan? Jangan cita-citanya yang pendek-pendek terus, ya kan? Saya dengar itu Fraski itu mau jadi rasul seluruh muka bumi. Ya, nggak mau kalah sama Rasul Paulus katanya. Ya nggak apa-apa, bagus, kita akan suka. Oke, 19. Saya tuh ingat terus loh sama kesaksiannya siapa? Fraski. Itu si mamanya udah suka banget. Sampai sekarang udah ditinggal Fraskinya habis nikah itu, ya kan? Fraski dulu, rasul betul dia. Doain orang sampai maminya sembuh dan lain sebagainya. Luar biasa ya kan. Tetapi dalam pertemuan jemaat aku lebih suka mengucapkan 5 kata yang dapat dimengerti untuk mengajar orang lain, ya, juga daripada beribu-ribu kata dengan bahasa roh. Ya. Ayo saudara, kita harus berdoa dalam bahasa roh supaya kita bisa menguji nubuat itu benar atau tidak. Ya. Saudara nanti lama-lama saudara tahu gitu. Kalau saudara kumpul sama orang lain, ada orang gila yang saudara matanya merem, saudara tahu kok. Rasanya kayak anyir gitu. Kemudian setelah amin, saya nyamperin gembalanya Mbak Sri. V, tadi siapa yang berdoa dalam roh aneh begitu? Orang gila. Katanya ya, itu ya. Jadi saudara tahu gitu. Rajinlah berdoa dalam roh ya. Supaya saudara kalau ada apa-apa dapat mimpi. Atau saudara, perasaan saudara itu tahu ini kayaknya ini akan jadi malapetaka atau apa ya. Atau kesaksiannya seperti Abel itu. Nanti saudara tahu. Gitu, jangan kita ini nggak tahu apa-apa ya.
Jadi kalau seluruh jemaat berkumpul bersama-sama dan tiap-tiap orang berkata-kata dengan bahasa roh, lalu masuklah orang luar atau orang yang tidak beriman, tidakkah akan mereka katakan bahwa kamu gila? Jadi harus ditafsirkan. Menafsirkan itu sejajar atau sama dengan nubuat. Hanya bedanya kalau nubuat itu tidak diawali dengan berdoa dalam roh yang didengar orang lain, ya, tetapi kalau menafsirkan bahasa roh itu diawali dengan berdoa dalam bahasa roh yang didengar oleh orang lain. Amin. Mari kita berdoa.